Jangan sekali-kali berenang di bendungan, apalagi sampai penasaran dan menyelam ke dalamnya. Karena di bendungan itu ada yang namanya spillways, di mana saluran ini tergunakan jika air di dalam bendungan meluap dan melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Tapi di video kali ini, seorang penyelam bernama Alex tersedot pada pipa bendungan. Bukan karena iseng, melainkan karena terjadi kesalahan teknis saat dia disuruh mengecek katup bendungan yang ukurannya sangat besar. Artinya dia terjebak di bawah sana saat menjalankan pekerjaannya, dan kejadian itu terekam oleh kamera yang dia bawa. Sulit untuk bisa lepas dari daya hisap yang sangat kuat itu sebab air itu sangat banyak dan berat. Mari kita bahas kisahnya. Lokasi bendungan Oliver kira-kira berada di Valen Sungai Chattahoochee. Sementara itu Danau Oliver sendiri merupakan waduk seluas 21.150 hektar atau sekitar 8,7 km persegi di Sungai Chattahoochee. Setelah sungai ini dibendung, terciptalah Danau Oliver. Bendungan yang berhasil dirampungkan pada tahun 1959 ini menjadi pembangkit listrik yang sangat vital milik Georgia Power. Bendungan Oliver memiliki 4 unit turbin yang diputar oleh arus air. Dinding bendungan memiliki ketinggian 20 meter dan panjang 660 meter. Sederhananya cara kerja bendungannya seperti ini. Air dari danau akan mengalir melalui penstock dan masuk ke turbin untuk memutar bilah turbin, sehingga bisa membangkitkan tenaga listrik. Tapi air baru bisa mengalir ke turbin jika katup raksasa ini dibuka. Katup ini sendiri dibuka dengan cara ditarik menggunakan rantai raksasa. Namun saat mau ditarik, ternyata terjadi masalah, katup itu nyangkut dan tidak bisa dibuka. Untuk mengatasi hal ini, Georgia Power selaku perusahaan yang mengoperasikan bendungan ini menyuruh penyelam konstruksi untuk mengecek dan mengatasi masalah yang terjadi di bawah. Maka ditunjuklah Alex Peston. Karena dia adalah seorang penyelam konstruksi yang sudah profesional dan telah melakukan banyak pekerjaan di bawah air selama lebih dari 10 tahun. Baginya pekerjaan ini memang sebuah rutinitasnya. Meskipun begitu, Alex harus membuat rencana yang benar-benar matang. Denah bendungan juga dia pelajari agar tidak terjadi kesalahan saat dia sudah berada di perut bendungan. Sejak awam Alex sudah mengetahui adanya resiko perbedaan tekanan, di mana di dalam bendungan tekanannya jauh lebih besar ketimbang di seberang bendungan. Tekanan air ini sangat kuat untuk mendorong air itu keluar lewat lubang yang kecil. Sementara air danau ini sendiri memiliki ketinggian maksimal hingga 20 meter. Jadi jika ada sedikit saja lubang di bawah, maka mereka bisa tersedot dan hancur. Bisa dibayangkan sendiri danau yang sebegitu luasnya dengan air yang sangat banyak akan menekan pada satu lubang keluar. Untuk menghindari adanya daya sedot, biasanya pihak pengelola bendungan harus benar-benar memastikan bahwa semua katup atau semua lubang sudah ditutup rapat. Oleh karena berbahayanya hal ini, tuas penutup katup harus digembok supaya saat menyelam tidak ada orang yang membuka katup bendungan. Untuk meyakinkan penyelam bahwa katupnya sudah benar-benar tertutup, karyawan pengelola bendungan harus bertanda tangan pada kertas pemeriksaan. Kemudian perusahaan penyelaman harus memastikan dan memvalidasi bahwa semua katup atau lubang atau keran di bendungan sudah ditutup dengan adanya bukti tanda tangan oleh para karyawan. Setelah melihat semua katup sudah dipastikan tertutup dan dicek berkali-kali, Alex pun tidak merasa was-was untuk turun ke perut bendungan. Kisah tragis ini terjadi pada 27 Oktober tahun 2020. Alex dan rekannya mempersiapkan semua peralatannya. Sebelum menyelam, dia berkali-kali melihat ke air untuk memastikan bahwa airnya tenang dan tidak ada pusaran. Pertanda bahwa semuanya sudah tertutup. Sesuai rencana awam, Alex akan turun untuk mengecek rantai raksasa itu, sedangkan rekan lainnya berjaga di atas jika saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak lupa Alex juga memasang kamera di helmnya untuk merekam semua kegiatannya di bawah air.
Hal ini juga dilakukan agar pengelola bendungan bisa melihat seperti apa dan di mana kerusakannya. Dari video ini bisa kita lihat Alex turun perlahan-lahan sembari memeriksa rantai besar itu. Dan tampak rantai itu aman, tidak ada kerusakan. Secara tiba-tiba seperti ada yang menariknya. Lengan kiri Alex tersedot masuk ke dalam sebuah pipa berukuran 10 inci. Daya hisap pipa itu sangat kuat. Bisa dibayangkan air danau yang sebegitu banyak dan sebegitu beratnya mendorong keluar melalui satu pipa berukuran 10 inci itu. Luar biasa kuat tekanannya. Berdasarkan perhitungan tekanan air itu mencapai 850 pen, atau jika dikonversi bisa mencapai tekanan 385.554 kg. Walaupun ukurannya cuma 10 inci, daya hisapnya benar-benar luar biasa kuat. Sampai Alex tidak bisa menarik tubuhnya dari hisapan pipa itu. Alex cuma bisa berteriak minta tolong melalui alat komunikasi yang ada di helmnya. Hanya beberapa menit kemudian tidak terdengar lagi suaranya. Mengetahui Alex nyangkut di bawah, tim penyelam segera memberitahu ke pengelola bendungan untuk secepat mungkin menutup katup yang ada pada pipa 10 inci itu. Tapi anehnya pengelola bendungan malah bingung. Karena semua katup sudah ditutup dan semua daftar katup juga sudah ditandatangani di situ. Karena ini kondisi darurat, mereka jadi panik dan berusaha mencari di mana letak tuas katup itu berada. Dan mencari tuas katup di bendungan yang seluas ini bukanlah hal yang mudah. Sementara itu, tim penyelam juga bingung harus berbuat apa untuk menolong rekannya yang tersangkut di bawah. Tidak ada yang berani menyelam ke bawah. Mereka takut akan ikut tersedat juga. Sebisa mungkin, mereka mencoba menarik-narik selang oksigen dari atas agar kiranya bisa terlepas dari daya hisap yang kuat itu. Namun itu tidak berpengaruh. Alex tetap tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan untuk menghirup oksigen pun sangat berat. Dadanya mendapatkan tekanan air yang sangat tinggi yang bisa membuat tulang rusuknya menjadi remuk. Alex harus bertahan dalam tekanan tinggi selama lebih dari setengah jam. Setelah 30 menit mencari ke sana kemari, akhirnya pengelola bendungan menemukan ada satu tuas katup yang belum ditutup. Namun masalahnya tuas katup itu berada pada ruangan yang terkunci. Sementara kunci itu dipegang oleh salah satu karyawan bendungan. Akhirnya mereka mencari kunci untuk menutup tuas katup. Di sini mereka baru sadar bahwa ternyata masih ada satu saluran air yang masih terbuka dan luput dari pengecekan. Saluran air ini berada di atas saluran penstock, biasa disebut dengan saluran priming. Untuk apa saluran 10 inci ini dibuat? Jawabannya untuk mengisi penstock dengan air sebelum katup raksasa itu dibuka. Sebab jika penstock dalam keadaan kosong dan katup raksasa langsung dibuka, maka arus air yang sangat deras bisa merusak turbin. Sehingga untuk mengurangi derasnya arus air sebelum katup utama dibuka, penstock diisi dulu dengan air melalui saluran kecil ini alias saluran priming ini. Setelah saluran ini berhasil ditutup, penyelam lain segera turun untuk menarik tubuh Alex ke atas. Namun sayang, saat ditemukan Alex sudah tidak bernyawa. Dokter mengatakan Alex sudah meninggal hanya beberapa menit setelah lengan kirinya tersangkut di pipa. Walaupun hanya lengannya yang tersangkut, namun ada tekanan yang sangat kuat hingga membuat tubuhnya tidak bisa bekerja secara normal. Dia juga tidak bisa bernapas, walaupun oksigen dipompa ke bawah. Setelah kematian Alex, orang tua bersama keluarga lainnya menggugat Georgia Power selaku pengelola bendungan. Georgia Power dinilai tidak hanya gagal menutup semua katup, tetapi juga tidak mencatat keberadaan katup priming pada formulir keselamatan yang digunakan saat itu. Alex sudah berkali-kali bertanya kepada karyawan bendungan, apakah semuanya sudah tertutup? Setelah digugat oleh keluarga Alex, Georgia Power pun melakukan mediasi dan mencapai penyelesaian secara rahasia. Beberapa aspek tentang kematian Alex pun masih dirahasiakan karena detail tentang cara kerja bendungan dan bagaimana sistem di dalamnya tidak dipublikasikan secara rinci.
Pemerintah sendiri merahasiakan sistem kerja bendungan itu. Sebab jika infrastruktur itu dipublikasikan dan diketahui oleh pihak lain, mereka khawatir akan menjadi target pengrusakan. Sebenarnya bendungan ini memiliki sistem yang sangat rumit di dalamnya, yang tidak kita ketahui, dan dari video ini, itu hanya ilustrasi untuk menggambarkan kejadian. Terima kasih telah menonton, semoga kita semua terhindar dari bahaya dimanapun kita berada.